Adjektif. Kata sifat atau adjektif adalah kata yang digunakan untuk menerangkan atau mendeskripsikan kata benda, yaitu noun. For example, clever boy. Dalam hal ini, clever adalah adjektif, yaitu kata sifat. Sedangkan boy adalah noun, kata benda. Jadi clever boy, anak yang pandai. Nah, pandai ini menjelaskan noun, yaitu si anak itu. Nah, jadi anak yang bagaimana? Anak yang pandai. Nah, inilah inti daripada kata sifat yang menjelaskan kata benda, yang menjelaskan noun. Mana saja yang termasuk adjektif atau kata sifat? Kata sifat yang termasuk dalam opinion atau pendapat adalah amazing, luar biasa, beautiful, cantik, diligent, rajin, delicious, lezat, easy, mudah, good, baik, important, penting, lovely, cantik atau indah atau bagus juga bisa, nice, enak, tidy, rapi, unusual, tidak biasa, weird, aneh. Nah, inilah contoh daripada kata sifat yang termasuk opini. Yang kedua adalah size atau ukuran. Nah, adjektif atau kata sifat yang termasuk di dalam size adalah sebagai berikut. Big, besar, enormous, besar sekali, large, ini juga luas atau besar, little, kecil, long, panjang, short, pendek, small, kecil juga. Nah, inilah kata sifat yang termasuk size atau ukuran. Yang ketiga adalah physical quality. Physical quality ini adalah kita mengungkapkan ciri fisik dari suatu objek. Jadi pengungkapan ciri fisik dari suatu objek itu seperti thin, tipis, rough, kasar, soft, lembut atau lunak, sharp, tajam, hard, keras. Nah, inilah yang termasuk dalam physical quality. Next, yang keempat adalah shape atau bentuk. Ini merupakan deskripsi bentuk dari suatu objek. For example, annular. Annular adalah berbentuk lingkaran. Flat, ini adalah bentuk datar. Hexagonal. Hexagonal, ini adalah persegi 6. Rectangular, ini persegi panjang. Round, bulat atau bundar. Square, persegi 4. Inilah bentuk daripada shape ya. Yang kelima adalah age atau umur. Kata sifat yang termasuk age ini adalah new, baru, old, tua, young, muda, ancient, kuno, antique, antik, elderly, tua. Nah, inilah yang termasuk dalam kategori umur atau age. Color, yang keenam adalah color, warna. Color menyatakan warna dari sebuah objek, yaitu sebagai berikut. Black, hitam, blue, biru, brownish, kecoklat-coklatan, green, hijau, purple, ungu, reddish, kemerah-merahan, white, putih.
Nah, inilah yang termasuk dalam kategori warna. Yang ketujuh adalah origin. Origin merupakan kata sifat yang menyatakan asal atau kebangsaan. American, berkebangsaan Amerika atau asal Amerika. Canadian, berkebangsaan Kanada atau asal Kanada. Dutch, berkebangsaan Belanda. French, berkebangsaan Perancis. Greek, berkebangsaan Yunani. Indonesian, berkebangsaan Indonesia. Japanese, berkebangsaan Jepang. Scottish, berkebangsaan Skotlandia. Thai, berkebangsaan Thailand. Turkish adalah berkebangsaan Turki atau asal Turki. Inilah yang termasuk di dalam origin. Berikutnya adalah material. Material menjelaskan suatu benda atau objek terbuat dari bahan yang spesifik. For example, cotton terbuat dari kapas, glass terbuat dari kaca, gold terbuat dari emas, marble terbuat dari marmer, metal terbuat dari logam, plastik terbuat dari plastik, silk terbuat dari sutra, silver terbuat dari perak, wooden terbuat dari kayu. Nah, inilah yang termasuk di dalam kategori material. Yang berikutnya adalah type. Type ini bisa dikatakan adalah macam dari suatu benda. Yang termasuk dalam kategori type adalah sebagai berikut. All purpose, untuk serbaguna ya, maksudnya all purpose ini serbaguna. Heavy duty, tugas berat ya, misalnya mesin ini, mesin cuci yang mempunyai tugas berat, heavy duty. Part time, paruh waktu, kerja setengah waktu. Time saving, menghemat waktu. Nah, inilah yang dikategorikan sebagai type. Yang terakhir adalah purpose, untuk menyatakan tujuan atau kegunaan. Meeting, rapat, misalnya meeting room, ruangan yang dipergunakan untuk rapat. Nah, meeting ini berfungsi sebagai kata sifat gitu ya. Berikutnya adalah touring ya, yang diperuntukkan untuk melakukan perjalanan keluar kota, misalnya touring car. Berikutnya adalah sleeping, diperuntukkan untuk tidur. Sewing, diperuntukkan untuk menjahit, misalnya sewing machine, mesin jahit. Sport shoes, sepatu yang khusus digunakan untuk berolahraga. Swimming, misalnya swimming pool, kolam yang diperuntukkan untuk berenang. Nah, inilah kata-kata yang dikategorikan sebagai purpose. I hope you can understand after watching this video what is the adjective. Saya berharap Anda dapat mengerti apa itu kata sifat dan mana saja yang termasuk kata sifat. Oke, thank you for watching.